Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kemiskinan dan kesenjangan. Kita mulai. Pengertiannya, untuk kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Jadi ketika seseorang tidak memenuhi beberapa hal yang sudah dijelaskan tersebut, maka dia termasuk ke dalam golongan kaum miskin. Ya. Kemudian dalam pembahasan kemiskinan ada yang namanya garis kemiskinan atau batas kemiskinan, yaitu tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan dan juga definisi kemiskinan lebih tinggi di negara maju daripada di negara yang sedang berkembang. Jadi hampir setiap masyarakat memiliki rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaruan sosioekonomi. Meskipun pada kenyataannya terkadang garis kemiskinan ini ya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Karena terkadang yang kita lihat itu banyak, tapi ternyata garis kemiskinannya itu masih sedikit. Jadi sebenarnya kurang bisa untuk mewakili yang batas kemiskinan ini untuk dijadikan patokan bahwa negara tersebut sudah makmur, negara tersebut sudah maju gitu kan. Karena pada dasarnya ketika batas kemiskinan itu sudah mulai menurun, ternyata masih banyak realitanya bahwa orang-orang miskin itu masih banyak gitu kan. Jadi terkadang antara batas kemiskinan yang sudah diukur dengan angka-angka dengan realitanya itu sangat berbeda. Kemudian kita akan membahas tentang penyebab kemiskinan. Kenapa sih kemiskinan itu menjadi sesuatu yang urgent untuk dibahas gitu kan? Kenapa kemiskinan itu selalu menjadi masalah dalam sebuah negara untuk bisa menentukan langkah-langkah kebijakan apa selanjutnya. Karena namanya kemiskinan itu biasanya terjadi di dunia ketiga ya, jadi negara maju, di negara yang sedang berkembang maupun di negara-negara miskin gitu. Nah, Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang. Jadi seharusnya pemerintah itu memberikan perhatian yang lebih untuk bisa menurunkan garis kemiskinan tersebut. Kemiskinan banyak dihubungkan dengan penyebab individual atau patologis yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Ya, jadi penyebab kemiskinan kalau dilihat dari individual atau patologis itu lebih kepada perilaku, pilihan. Jadi terkadang seseorang itu miskin karena mereka sudah terbiasa berada dalam lingkup tersebut ya. Jadi dari bapak ibunya gitu kan sudah terbiasa dalam lingkungan yang memang jauh dari kata modern gitu. Meskipun sekarang pemahaman kemiskinan itu ketika dia tidak terjamah oleh yang namanya modernisasi, itu dia termasuk dalam kelompok orang miskin gitu. Padahal kadang mereka hanya melanjutkan budaya ataupun melanjutkan perilaku yang sudah diajarkan oleh pendahulu mereka gitu. Kemudian ada juga yang pilihan ya. Pilihan itu lebih ke sebenarnya ini lebih ke pilihan individu gitu. Ada seseorang yang merasa ya sudah seperti ini saja gitu. Jadi itu
terkadang kemiskinan menjadi sebuah pilihan. Kemudian ada juga individual itu, faktor individual itu kemampuan dari si miskin. Jadi memang ketika dia sudah berusaha semaksimal mungkin ternyata itu tidak bisa, membuat dia menjadi seseorang yang, mengentaskan dia dari kemiskinan gitu. Kemudian penyebab keluarga yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab keluarga juga dapat berubah berupa jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga. Jadi di sini ketika banyak anak ya, meskipun kita sempat berpaham bahwa banyak anak banyak rezeki gitu kan, itu tidak salah gitu. Memang setiap kalau kita merujuk ke masalah agama gitu kan, kita selalu ditanamkan bahwa setiap manusia memang ada rezekinya. Tapi tidak, tidak kemudian kita terus tidak berusaha ya, tidak berikhtiar, hanya menerima itu saja, itu juga tidak dibenarkan gitu. Karena rezeki itu ada ketika sudah dijemput gitu. Jadi kita tidak bisa harus berpangku tangan, kemudian nanti juga datang sendiri, ya tidak seperti itu gitu. Karena rezeki itu memang ada ketika kita berikhtiar. Allah pun juga ini ya, menganjurkan untuk hambanya supaya dia berusaha selain beribadah gitu. Jadi harus balance gitu. Jadi ketika di sini dia sudah berusaha tapi ternyata tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga karena keluarganya sangat banyak gitu. Jadi tidak sebanding dengan pendapatannya. Akhirnya muncullah yang dimaksud dengan kemiskinan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tentang penyebab subbudaya atau subkultural yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga adalah contohnya. Ya, jadi ada yang namanya culture ya, jadi budaya. Jadi ketika kanan kiri tetangganya, oh ternyata mereka mempunyai budaya yang sama gitu kan. Mereka mempunyai mindset yang sama. Kemudian karena leluhurnya atau memang budayanya dari kecil memang sudah terdidik seperti itu, rumahnya ya seperti itu gitu. Jadi mereka sudah terbiasa dari budayanya gitu. Jadi cukup sulit juga untuk merubah ini karena namanya budaya ya. Budaya itu sesuatu yang sudah melekat, sudah menjadi paham yang diajarkan oleh pendahulunya, nenek moyangnya gitu. Jadi susah sekali untuk untuk dirubah. Jadi bisa jadi yang namanya kemiskinan bisa dari situ gitu. Penyebab agensi yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Nah, ini adalah yang banyak terjadi saat ini ya. Jadi penyebab agensi. Jadi di sini yang namanya kemiskinan itu merupakan sebuah akibat ya. Akibat karena perang, kemudian karena kebijakan pemerintahnya yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan nasib rakyatnya. Kemudian karena penjajahan ekonomi ya, penjajahan ekonomi ini maksud saya adalah ketika negara tersebut sebenarnya ya sudah tidak mampu lagi untuk bisa memenuhi bisa memenuhi kebutuhannya gitu. Jadi ketika APBN itu kebanyakan defisit, kemudian besar pasak daripada tiang ya kan, itu sebenarnya ya bagaimana mereka bisa membiayai kehidupan rakyatnya gitu. Ketika mereka untuk mengatur keuangan negara saja sudah tidak mampu lagi ya utang negara itu ya dibayar oleh rakyat pada akhirnya gitu. Sedangkan rakyatnya sudah miskin gitu, apalagi yang mau dikeruk gitu kan. Kemudian dari sisi SDM, si negara tersebut tidak mau atau mungkin kurang menggali potensi dari masyarakatnya, sehingga SDM-nya itu dia tidak unggul ya, tidak berkualitas, sehingga
memungkinkan untuk negara lain menguasai sumber daya alamnya gitu. Jadi sumber daya alam yang ada di negara tersebut bisa jadi ya larinya bukan ke rakyatnya gitu, tapi ke luar negeri juga gitu, ke negara lain gitu. Kemudian ada perang. Nah, ini merupakan hal yang paling menyedihkan ya. Tidak ada perang yang tidak memakan korban. Itu merupakan sesuatu yang sudah menjadi hukum alam. Jadi ketika perang pasti yang dirugikan sekali lagi adalah sipil. Ya, jadi rakyat yang dirugikan. Tidak ada perang yang di situ banyak rakyat yang bahagia, banyak rakyat diuntungkan, itu tidak ada. Pasti pada akhirnya perang akan menghasilkan rakyat-rakyat yang tidak terurus gitu. Kita bisa lihat sendiri Irak ya, yang akibat agresi dari Amerika, kemudian Afghanistan yang sekarang sudah mulai mengembangkan lagi ya, sudah mulai ingin membangun kembali negaranya gitu setelah agresi yang dilancarkan oleh Amerika, sehingga kemarin mereka memproklamirkan bahwa mereka menang dari Amerika gitu. Kemudian penyebab struktural di sini yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial gitu. Nah, ini yang struktur sosial ini ya yang mungkin sulit juga gitu. Jadi kalau namanya struktur, berbicara struktur itu ya agak susah ya, karena memang itu sudah menjadi ajaran gitu kan. Jadi sulit untuk dirubah. Ini dampak kemiskinan begitu bervariasi karena kondisi dan penyebab yang berbeda memunculkan akibat yang berbeda juga. Pengangguran merupakan dampak dari kemiskinan. Nah, ini pengangguran ya kan, yang menyebab dampak dari kemiskinan itu adalah pengangguran. Jadi ketika seseorang itu menjadi miskin, akhirnya mereka tidak mampu lagi untuk bersekolah, ya kan. Kemudian dari sekolah itu mereka tidak bisa mengembangkan skill-nya, mereka tidak punya wawasan tentang bagaimana harus mengembangkan diri, ya pada akhirnya ya akan menjadi banyak sekali pengangguran gitu. Itu adalah salah satu dampak dari kemiskinan. Jadi makanya kemiskinan itu sebenarnya adalah masalah yang paling krusial untuk sebuah negara gitu. Kemudian kriminalitas, ya, dampak lain dari kemiskinan itu adalah kriminalitas. Ketika banyak orang miskin, ya, ketika banyak orang yang tidak mampu untuk bisa memenuhi kebutuhannya, maka bisa dipastikan bahwa angka kriminalitas itu akan menjadi tinggi. Jadi ketika kalian mendapati, oh banyak sekali ya sekarang berita-berita tentang kriminalitas, bisa jadi itu karena ya itu tadi faktor kemiskinan. Faktor dari orang-orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, akhirnya mereka melakukan sesuatu yang mungkin di luar batas nalar gitu. Mereka melakukan sesuatu yang mungkin juga di luar hati nurani mereka gitu, agar supaya mereka bisa makan. Karena namanya urusan perut ya, semuanya manusia pasti akan tidak munafik ya untuk bisa memenuhinya, karena ada istilah juga kefakiran itu juga merupakan awal dari kekafiran gitu. Mereka jadi tidak percaya lagi akan Tuhan ketika mereka sudah tidak bisa makan, mereka sudah menjadi seseorang yang tidak tahu lagi batas-batasnya ya. Jadi ketika kemarin banyak COVID ya kan, kemudian dampaknya banyak sekali pemutusan tenaga kerja. Nah, kalau seumpamanya mereka punya skill, pasti mereka akan mendapatkan gantinya. Tapi ketika mereka tidak punya skill, ya mereka kurang mengasah skillnya, ya mereka hanya akan terpaku dalam satu kondisi yang bisa membuat mereka melakukan ya namanya kriminalitas itu gitu, untuk bisa bagaimana nih supaya bisa makan gitu, bagaimana supaya anak dan keluarga saya bisa makan gitu kan. Jadi ya kadang memang benar kejahatan itu tidak timbul karena niat, tapi ya karena kesempatan gitu. Kadang juga karena kesempitan ya, kesempitan hidup gitu. Jadi
seharusnya ketika banyak sekali angka kriminalitas yang terjadi, itu menjadi nilai sih bagi pemerintah untuk bisa menilai sejauh mana kebijakan mereka itu berdampak pada masyarakat gitu. Seharusnya ya, ternyata banyak ya kriminalitas, seharusnya saya bisa merubah bagaimana, atau saya bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang memberikan terobosan supaya orang yang terdampak COVID, orang yang terdampak dari yang namanya COVID-19 ini, yang awalnya pengangguran, dia bisa bangkit kembali tanpa melakukan kriminalitas itu. Karena sebenarnya kriminalitas juga tidak hanya merugikan orang lain ya, tapi juga merugikan diri dia sendiri sebenarnya ya. Karena maling ayam aja lebih hukumannya lebih ringan gitu, lebih berat gitu daripada koruptor itu sendiri gitu. Padahal korupsi juga termasuk kriminalitas yang tidak bisa termaafkan gitu. Putusnya sekolah dan kesempatan pendidikan sudah pasti merupakan dampak kemiskinan. Sudah saya bicarakan tadi di atas ya. Karena kalau seorang sudah masuk dalam lembah kemiskinan ya sudah pasti dia tidak akan bisa lagi melanjutkan sekolah. Lalu bagaimana nasib bangsa ini ketika SDM nanti yang bisa melanjutkan masa depan bangsa itu tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya. Itu sangat menyedihkan ya. Jadi biasanya negara-negara yang miskin ya mereka yang terbelakang dalam pendidikannya gitu. Kesehatan sulit untuk didapatkan karena kurangnya pemenuhan gizi sehari-hari akibat kemiskinan, membuat rakyat miskin sulit menjaga kesehatannya ya. Inilah yang terjadi ya. Dampak kemiskinan tuh benar-benar fatal gitu. Maka jangan sampailah kita berharap kepada pemerintah, pejabat untuk tidak memiskinkan tidak memiskinkan masyarakatnya gitu. Karena ketika harga-harga naik, kemudian banyak pengangguran, itu merupakan sesuatu yang momok ya, sesuatu masalah yang luar biasa gitu. Buruknya generasi penerus adalah dampak yang berbahaya akibat kemiskinan. Nah, inilah yang perlu sangat penting sekali untuk untuk diperhatikan gitu, karena ketika generasi penerus bangsa ini mempunyai kualitas yang buruk gitu kan, sudah pasti masa depan bangsa ini ya akan buruk juga gitu. Makanya ketika masih banyak berita di pelosok-pelosok guru-guru itu kurang terpenuhi kesejahteraannya, itu merupakan masalah juga gitu. Itu yang seharusnya diperhatikan. Karena namanya pendidikan itu adalah menyeluruh. Harusnya pendidikan itu bisa dijangkau sampai ke pelosok-pelosok. Harusnya semua rakyatnya meskipun di pelosok manapun itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi seharusnya nomor satu itu bukan infrastruktur ya, tapi pendidikan, sumber daya manusia yang terjadi. Jadi itu PR besar ya, PR besar bagaimana pendidikan kita saat ini ya. Pertumbuhan, kesenjangan, dan kemiskinan. Hubungan antara pertumbuhan dan kesenjangan, data dekade 70-an dan 80-an mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi di banyak negara berkembang, terutama negara-negara dengan proses pembangunan ekonomi yang tinggi, seperti Indonesia, menunjukkan seakan-akan ada korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan PDB, atau semakin besar pendapatan per kapita, semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya. Jadi ini merupakan masalah ya sebenarnya, karena ketika pertumbuhan tingginya pertumbuhan ekonomi ya, produk domestik bruto itu semakin tinggi, pendapatan per kapita tinggi, pendapatan per kapita itu jadi kadang-kadang itu yang menjadi tolak ukur. Kemarin katanya koreksi kalau salah ya. Jadi
di angka 10.000 atau 11.000. Jadi ketika pendapatan sehari-hari seseorang itu sudah 11.000 setiap harinya, maka dia tidak bisa dikatakan miskin, dia tergolong kaya gitu kan. Padahal sekarang uang 10.000 itu hanya untuk bisa sekali makan gitu, makan nasi padang aja sebungkus gitu. Bagaimana orang bisa dikatakan 10.000 sehari itu bisa menjadi orang kaya gitu ketika untuk makan aja dengan uang 10.000 itu susah. Nah, ini yang menjadi permasalahan ya. Jadi kok bisa sih PDB-nya itu naik ya, laju pertumbuhan itu naik, ternyata kaum miskinnya malah semakin besar gitu. Nah, itu adalah yang saya bilang dari awal ya, antara realita dan juga perhitungannya itu pendapatan per kapita itu sangat terdapat jurang yang sangat lebar gitu. Jadi tidak bisa menjadikan patokan ketika PDB meroket naik, pertumbuhan ekonomi sangat baik, kemudian rakyat miskinnya berkurang gitu. Bisa jadi ya karena kaum kaya, kaum kaum yang kaya raya itu ya semakin kaya gitu, tapi yang miskin ya tetap itu-itu aja. Karena yang dihitung per kapita adalah jumlah keseluruhan pendapatan di satu negara. Jadi pendapatan kaum kaya dan kaum miskin itu dijadikan satu kemudian dibagi ya. Itu menjadi pendapatan per kapita. Ini kan menjadi sesuatu yang tidak adil, bagaimana bisa melihat kemajuan atau kemampuan suatu negara dalam berekonomi kemudian digolongkan ini menjadi kaya ketika semua pendapatan itu dijadikan satu. Jadi nggak realistis gitu kan, nggak realistis perhitungannya. Ya, jadi nggak adil sebenarnya. Oke, ini yang tahun kemarin ya, tahun 2013 belum saya update lagi. Ini faktor-faktor penyebab kemiskinan: tingkat pendidikan yang rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, tingkat upah yang rendah. Ya, jadi upah yang sangat rendah, tapi bukan berarti terus kaum buruh ini kemarin juga mau demo juga gitu kan. Jadi sebenarnya ada efeknya juga ya ketika buruh di Indonesia ini sangat mahal gitu. Karena investor yang ingin menanamkan modalnya atau ingin menjadi PMA ya, penanaman modal asing itu, mereka jadi mikir gitu, oh ternyata buruh di Indonesia gajinya sekian gitu. Apakah nanti akan tercukupi gitu kan. Jadi PR juga sih ya. Distribusi pendapatan yang tidak seimbang, kemudian kesempatan kerja yang sedikit, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Nah, ini ya banyak sekali tadi yang sudah saya paparkan juga di depan. Penggunaan teknologi yang masih kurang, etos kerja dan motivasi pekerja yang rendah, kultur budaya tradisi dan politik yang belum stabil. Ini yang paling akhir nih, yang yang susah juga ya, politik yang belum stabil, karena semua dipolitisasi ya akan memberikan dampak yang cukup signifikan juga gitu. Kebijakan-kebijakan pemerintah itu kan termasuk juga dalam kawasan yang politis juga gitu kan. Jadi pro dan kontra ya. Ini World Bank tahun 90 akan melawan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang luas dan menciptakan lapangan kerja yang padat karya. Jadi lapangan kerja ini yang dibutuhkan ya, lapangan kerja untuk warga negara Indonesia ya tentunya. Kemudian pengembangan SDM, membuat jaringan pengaman sosial bagi penduduk miskin yang tidak mampu memperoleh dan menikmati. Jadi sebenarnya orang miskin itu bukan bagaimana cara mendorong mereka supaya menjadi maju ya, bukan memberikan uang saja gitu, tapi memberikan modal. Memberikan modal bagi mereka untuk berusaha, itu namanya mengentaskan kemiskinan. Jadi tidak cukup memberikan uang saja gitu, tapi juga memberikan pendampingan ya. Ya itu salah satunya. Nah, ini strategi pemerintah adalah mengentaskan kemiskinan jangka pendek, membangun sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan. Kalau sekarang kan berbeda ya, ada juga yang infrastruktur dan sebagainya.
Nah, sektor pertanian ini seharusnya yang apa namanya perlu diperhatikan sebenarnya oleh pemerintah karena mengingat Indonesia ini adalah negara agraris ya, terkenalnya kan dulu agraris ya, banyak sekali pertanian. Tapi permasalahannya sekarang banyak sekali lahan pertanian yang sudah dijadikan pemukiman ya kan, kemudian teknologi pertanian yang belum mendukung. Jadi seharusnya pemerintah itu mendukung bagaimana teknologi itu berkembang gitu. Malah Amerika, kemudian Belanda itu sudah memikirkan bagaimana pertanian mereka itu bisa maju. Ya, kita lihat saja kita kan berada di negara tropis ya. Jadi hanya ada 2 musim. Itu memudahkan petani itu untuk menanam ya. Kita mau nanam apa aja di Indonesia itu bisa hidup. Berbeda dengan apa namanya di Eropa ya, di Belanda yang 4 musim, bisa jadi musim salju itu jadi beku ya. Tapi mereka memikirkan bagaimana teknologi supaya namanya pertanian itu bisa dilakukan di berbagai musim gitu kan. Jadi mereka sudah memikirkan ke arah situ dengan dibantu dengan teknologi yang apa namanya teknologi yang maju, teknologi yang canggih. Tapi kita sendiri malah sudah diberikan alam yang mendukung, tapi kurang kurang ini ya kurang perhatikan dari sektor pertanian ini. Padahal kan penduduk kita banyak, sudah pasti kita juga membutuhkan apa namanya bahan-bahan pertanian dari situ. Bahkan disayangkan beras saja masih impor sampai sekarang. Itu kan sangat disayangkan sekali. Jangka menengah dan panjang mencakup pembangunan dan penguatan sektor swasta, kerjasama regional, manajemen APBN dan administrasi ya. Jadi di sini jangan sampai APBN itu defisit sebenarnya ya. Terus menerus defisit sampai 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 defisitnya minus berapa triliun itu kan sangat disayangkan. Desentralisasi pendidikan dan kesehatan ya, penyediaan air bersih. Ya bisa kita lihat saja air bersih itu belum menyeluruh ya, masih banyak yang di pelosok-pelosok sana itu masih sangat apa namanya kurang dalam penyediaan air bersih. Pembagian tanah pertanian yang merata. Nah, ini salah satunya yang tadi saya bicarakan bahwa di Jawa ini juga lama-lama juga akan habis juga ya pertaniannya ya lahannya karena sudah lama-lama terkikis karena adanya pemukiman warga. Itu merupakan salah satu masalah juga. Ya, baik. Sekian untuk masalah kemiskinan hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.